Hari Kemerdekaan Indonesia telah siap dilaksanakan. Laksanakan. Siap, laksanakan. Ibadah Anak MDC Bogor memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia dipimpin oleh Vicky dengan pasukan pendukung Melissa dan Grace. Menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Tuhan Yesus. Ibadah Anak MDC Bogor Online akan segera dimulai. Kepada seluruh pasukan, siap gerak! Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mengucap syukur untuk kemerdekaan negara kami. Kiranya juga Tuhan selalu menyertai negara kami. Dan kami juga mau mengucap syukur untuk Bapak Presiden dan para menteri, karena telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dan kiranya juga Tuhan selalu menyertai Bapak Presiden dan para menteri. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mau berdoa Tuhan untuk bangsa ini Tuhan, semoga terjauhkan dari corona Tuhan, tidak terkena corona Tuhan. Semoga kita bisa sekolah lagi, bisa melakukan aktivitas kembali Tuhan. Dan saya mau berdoa buat pekerjaan Tuhan, berkatilah pekerjaan orang-orang yang di sana Tuhan, bisa mendapatkan pekerjaan. Dan saya juga mau berdoa untuk ekonomi Tuhan, semoga keuangan ini cepat kembali lagi Tuhan, dan semoga kita bisa sekolah lagi Tuhan. Haleluya, amin. Sekarang saya ingin berdoa untuk gereja supaya gereja dapat dibuka kembali. Untuk memimpinnya, Tuhan berikan kesehatan, dan untuk jemaatnya kiranya Tuhan memberi kesehatan dan kekuatan untuk bisa melewati masa-masa sulit dan memberi hati yang setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus, amin. Shalom teman-teman yang ada di rumah. Shalom. Yuk, saat ini kita sekarang mau memuji Tuhan. Bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan satu lagu ini. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan
kita itu ya. Sekarang saatnya kita mau menyembah Tuhan, kita mau lebih lagi sungguh-sungguh, mau persiapkan hati kita, pikiran kita buat Tuhan Yesus ya. Nah, nanti saat setelah selesai menyanyi, kita sama-sama puji Dia, bilang Tuhan Yesus Engkau Allah yang baik, Tuhan Yesus Engkau Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Kita mau belajar untuk menyembah Tuhan kita bersama-sama, oke? Kita mau nyanyikan lagu Sebab Kau Besar. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya Yesus. Yuk teman-teman di rumah, kita sama-sama puji Tuhan, kita sama sembah Tuhan. Bilang Tuhan Yesus Engkau sungguh baik Tuhan, Kau Allah yang ajaib Tuhan, Kau Allah yang besar Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, tiada yang seperti Engkau. Kau ajaib, Kau mulia. Kau yang terbaik Tuhan, Kau kekuatan kami Yesus, Kau tempat kami berlindung. Haleluya, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena hari ini kami bisa beribadah kepadamu Tuhan. Sungguh itu suatu anugerah yang luar biasa untuk kami Bapa. Tuhan, ini pujian penyembahan kami. Kami mau Tuhan pujian penyembahan kami ini bisa naik menjadi dupa yang harum untuk Engkau Tuhan, untuk memuliakan namamu saja Tuhan.
Ya Bapak, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biar kiranya Engkau Allah yang membukakan hati dan pikiran kami agar kami mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan untuk kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Penyampaian pesan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Lia. Anak-anak yang Ibu kasihi yang ada di rumah saat ini, Ibu sangat bersyukur hari ini kita bisa berjumpa lagi. Anak-anak, tahukah anak-anak, ketika pada zaman dahulu kala, negara Indonesia kita ini ada dalam masa penjajahan. Kita, negara ini ingin dikuasai oleh penjajah. Namun bersyukur ada orang-orang yang kuat dan berani untuk melawan penjajah. Sehingga negara kita saat ini boleh mengalami kemerdekaan. Orang-orang yang berani ini yang mau melawan para penjajah disebut juga sebagai pahlawan. Mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk membela bangsa Indonesia. Kita bersyukur punya pahlawan-pahlawan yang ketika itu berani melawan penjajah. Sekarang kita hidup merdeka. Anak-anak senang kan? Bicara soal pahlawan, saya juga punya pahlawan yang rela mati untuk saya. Dia berjuang untuk menanggung dosa-dosa saya sehingga dia mati di atas kayu salib. Siapakah nama pahlawan saya ini? Ya, benar. Pahlawan saya ini namanya Yesus. Pahlawan saya yang namanya Yesus ini lain dari yang lain. Mengapa? Yang pertama, karena dia bukan orang yang berdosa. Dan yang kedua, walaupun dia mati di atas kayu salib, dia bangkit lagi pada hari ketiga. Saya bersyukur punya Allah yang hidup. Saya bersyukur untuk pahlawan saya ini, sehingga hari ini saya hidup sebagai orang yang merdeka. Mari anak-anak, Ibu mengajak anak-anak untuk membuka Alkitab kita pada hari ini. Kita akan membaca dalam Efesus pasal 6 ayat 10 dan 18. Ibu akan membacakan buat anak-anak sekalian di rumah. Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 18. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melainkan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetaplah berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dan dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Anak-anak di rumah, berikut Ibu akan menampilkan gambar-gambar bagaimana orang-orang lengkap dengan pakaian perangnya. Bisa dilihat ya, mulai dari pakaian perang lengkap dari Indonesia. Bisa lihat semua bagaimana kelengkapan yang diperlukan ketika berperang. Lalu ada juga yang dari negara lain. Ya, bisa lihat anak-anak. Dan terakhir adalah inilah
baju perlengkapan perang kita sesuai dengan firman Tuhan yang tadi kita baca. Inilah yang harus kita miliki sebagai orang yang akan berperang. Mungkin anak-anak di rumah bingung. Hari ini kan kita tidak ada peperangan. Betul sekali. Memang kita tidak lagi berperang secara fisik melawan penjajah dengan senjata-senjatanya seperti tombak, seperti tameng, panah dan lain sebagainya. Saat ini perjuangan kita adalah melawan iblis. Iblis selalu ingin merusak pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang jahat. Nah, itu harus kita perangi, ya. Mungkin senjata-senjata yang iblis berikan tidak terlihat tajam seperti tadi ya, alat-alat perang yang dimiliki. Namun, senjata-senjata itu dalam bentuk yang lain yang anak-anak tidak sadari. Kita diserang mungkin melalui handphone kita. Kok diserang melalui handphone? Ya, ketika kalian sudah tidak lagi berdaya menghadapi gadget kalian, entah itu handphone, laptop, dan lain sebagainya, alat bermain, segala sesuatu yang kalian gunakan sampai kalian melewati batas waktu sehingga kalian tidak bisa melakukan apa-apa lagi selain bermain gadget, sehingga kalian kalau ditegur marah, sehingga pekerjaan rumah kalian yang dari sekolah maupun yang mama berikan tidak dikerjakan demi kalian melakukan atau memainkan alat-alat gadget kalian. Itu sudah serangan. Kalian baru sadar ya bahwa saat ini musuh-musuh kita dalam bentuk-bentuk seperti itu. Jadi anak-anak gunakan semuanya dengan bijaksana supaya kita tidak diserang dalam gadget-gadget kita. Anak-anak yang ibu kasihi yang ada di rumah saat ini, musuh kita adalah iblis. Dia selalu menggoda pikiran kita untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Seperti yang tadi Ibu sudah sebutkan ya, dengan berbagai hal dia menarik perhatian kita agar kita tidak punya waktu untuk Tuhan. Oleh sebab itu, pergunakanlah gadgetmu dengan bijaksana, pergunakanlah gadgetmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Benda-benda itu ada, kita bersyukur. Itu bisa membantu kita untuk melakukan hal yang terbaik. Seperti kita sekolah, mencari ide-ide yang baik untuk memuliakan nama Tuhan melalui alat-alat yang ada. Ingat, berikan waktu untuk Tuhan. Seperti yang Ibu akan katakan pada kesempatan ini. Kita punya 2 senjata paling tidak untuk kita melawan musuh kita. Yang pertama, berdoa setiap saat. Yang kedua, membaca firman Tuhan. 2 hal ini ketika anak melakukan di rumah, Ibu percaya kalian akan punya kekuatan untuk melawan godaan-godaan. Kalian akan punya kekuatan untuk melakukan yang terbaik buat Tuhan. Terakhir, mari kita sama-sama katakan, merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Pembacaan doa dipimpin oleh Brandon. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Negara kami merayakan kemerdekaan yang ke-75. Terima kasih kami ada dalam negara yang merdeka. Terima kasih untuk para pahlawan yang sudah berjuang untuk kami. Kami juga bersyukur punya Allah, punya Tuhan seperti Tuhan Yesus, yang selalu memberkati negara kami, negara Indonesia. Kami akan terus berdoa, memohon kepada Tuhan Yesus, agar negara kami, negara Indonesia akan semakin maju. Berkatilah Presiden sebagai pemimpin negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Saatnya super ayat dan kreativitas. Adik-adik, super ayat kita hari ini ada di Efesus 6 ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Nah, untuk kelas kanak-kanak, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Gampang kan? Jangan lupa kirim video kalian ke kakak-kakak sekolah minggu ya. Oke? Hari ini kreativitas kita adalah, tada! Kalian bisa lihat Kak Desi pakai baju apa? Betul, pakai baju perang. Hari ini kreativitas kita adalah pedang. Pedangnya Kak Desi seperti ini nih. Kalian juga boleh bikin pedang sesuai dengan kreativitas kalian. Jangan lupa minta bantuan orang tua kalian kalau kalian kebingungan buatnya. Kenapa sih hari ini kita buat pedang? Pedang sebagai gambaran atau ilustrasi pedang roh. Supaya kita bisa melawan dan menangkis serangan-serangan iblis. Jangan lupa kreativitas kalian juga dikirimkan ke kakak-kakak sekolah minggu. Oke teman-teman, sampai jumpa. Wah, seru sekali ibadah kita hari ini. Spesial kemerdekaan Indonesia. Jangan lupa ya, like, share, and subscribe. Share itu penting loh bagi buat teman dan saudara. Supaya semuanya ikut beribadah bareng-bareng sama kita semua. Oh iya, Kak Sari baru ingat. Kita jangan lupa kasih persembahan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan kalian bisa dimasukkan ke kotak yang kalian sudah buat di rumah. Oke, sampai ketemu minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.